Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Sari, NIM 1912210007 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniah Sekayu. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Baiklah, yang pertama itu adalah pengertian dari perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. DRS Melayu SP Hasibuan 1990. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yang pertama ialah untuk menentukan kualitas dan kuantitas. 2. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. 3. Untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 4. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Selanjutnya yaitu yang kelima, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan. 6. Untuk menjamin pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau vertikal atau horizontal dan pensiun karyawan. 8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Baiklah, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangan berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya, antara lain teknologi, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Yang kedua yaitu faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah berbagai kendala yang terdapat dalam organisasi itu sendiri, antara lain rencana strategis, anggaran estimasi penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan rancangan organisasi serta tugas pekerjaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Lianti, NIM 20122204. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Metode informasi dan peramalan PSDM. Metode PSDM 1. Metode ilmiah adalah perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan dari perencanaannya. 2. Non-ilmiah adalah perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan. Selanjutnya ada data dan informasi. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kejadian nyata yang dapat digunakan untuk mendiskusikan sesuatu atau dijadikan bahan kajian. Selanjutnya, informasi adalah hasil proses data yang telah diolah dan dianalisis yang dapat memberikan informasi kepada penerimanya. Selanjutnya ada pembahasan tentang peramalan PSDM. Tujuan peramalan terbagi menjadi 3. 1. Meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang ada. 2. Meramalkan kemajuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan SDM. 3. Meramalkan kemajuan perusahaan teknologi sehingga harus dilaksanakan pelatihan. Oke, baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Emilia, NIM
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat perencanaan sumber daya manusia terbagi menjadi 6. Yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara baik. Contoh manfaat sumber daya manusia yang sudah ada secara baik dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyalahgunaan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan penghematan biaya. Yang ketiga, memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat, mendorong terbangunnya sistem informasi sumber daya manusia yang akurat, dan lain-lain. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga yang sudah ada dapat ditingkatkan. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan penyelenggarankan berbagai aktivitas baru kelak. Yang keempat, salah satu segi manajemen sumber daya manusia yang dewasa dirasakan semakin penting ia penanganan informasi ketenaga kerjaan. Yang kelima, salah satu kegiatan pendahuluan dalam perencanaan termasuk perencanaan sumber daya manusia adalah penelitian. Yang keenam, rencana sumber daya manusia merupakan dasar dari penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi. Selanjutnya, proses perencanaan sumber daya manusia. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan apa yang akan terjadi kelak seperti perluasan, perguruan, pengoperasian, dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Selanjutnya, prosedur perencanaan sumber daya manusia terbagi menjadi 6. Yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan berapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Santoso dengan NIM 201-22074. Saya berada di semester 3. Saya akan menjelaskan sistem dalam perencanaan SDM. 1. Inventarisasi persediaan SDM. 2. Forecast SDM, peramalan SDM. Ketiga, pengawasan dan evaluasi. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah mendapatkan orang yang tepat suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Macam-macam tujuan diadakan analisis pekerjaan. Yang pertama, job description, dan yang kedua, clarification, dan yang ketiga, evaluation, dan yang keempat, design, recruiting, dan yang kelima, personal recruitment, dan yang keenam, work training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Esita, NIM 202122021. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Teknik perancangan kembali pekerja. Menurut Sinamora 2004-118, teknik-teknik desain pekerjaan dapat dilakukan dengan cara 1. Simplikasi pekerjaan. Pekerjaan disederhanakan atau dipecah-pecah menjadi bagian terkecil, biasanya terdiri dari beberapa operasi. 2. Pemikiran pekerjaan. Terdapat 3 metode yang dapat dilakukan untuk pemekaran kerja, diantaranya rotasi pekerjaan, job rotation, perluas secara horizontal, job enlargement, perluas secara vertikal, job enrichment. 3.
Pemarkayaan pekerjaan. Pemarkayaan pekerjaan merupakan penambahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai untuk mengurangi kebosanan tetapi memiliki fungsi yang bersamaan. Peran sumber daya manusia dalam merancang pekerjaan. Peran sumber daya manusia dalam mendesain pekerjaannya adalah hubungan yang sangat dinamis. Jadi, masukan-masukan atau pikiran-pikiran yang cerdas tidak hanya bersumber dari atasan atau perusahaan ke karyawan. Juga ada hak mereka untuk berperan aktif dalam merancang pekerjaannya. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Kebutuhan tenaga kerja masa depan perancangan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa orang-orang yang ada dapat membantu kelancaran bagi operasional perusahaan. Mengatasi perusahaan jangka panjang atau jangka pendek. Perencanaan sumber daya manusia penting dilakukan untuk mengatasi perubahan terkait dengan faktor eksternal perusahaan. Hal ini membantu dalam menilai sumber daya manusia melalui inventaris SDM. Perekrutan personil yang berkompeten. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memilih personel yang sesuai dengan mengisi lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Pengembangan sumber daya manusia. Perancangan sumber daya manusia adalah untuk membantu dalam mengidentifikasi persyaratan dari berbagai pekerjaan. Kemudian, kedepannya diharapkan perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat. Manfaat perencanaan sumber daya manusia adalah mengukur bahwa organisasi memperoleh dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Pengurangan ketidakpastian, pengurangan dampak